Leganya? Aku minta maaf sama kamu. Gak butuh kamu yang penting. Bahagia aja, lepasin aja. Jangan. Pegang aku, kamu masih Marah. putus aja. Cuma karena aku mau ke Prancis bukannya. Udah aku bilang. Aku bakal cari cara buat selesaiin ini. Apa? Kamu beneran mikir ini alasannya? Kalau nggak, lupakan aja. Kamu nggak mau tahu. Lagian kamu nggak peduli, pikirkan dulu, pikirkan dulu. Oke. Jangan nyesel. Grup tamu pertama yang udah kita putusin buat diundang adalah kolektor dan seniman yang berpengaruh. Mereka relatif lebih visioner dan menghargai seni avant-garde. Evaluasi mereka yang lebih tinggi bisa ngarahin penonton umum. Selain itu, kita juga berencana ngundang praktisi industri kreatif lainnya. Kayak desainer, musisi, konsultan seni, kurator dan penyelenggara acara budaya. Mereka semua peduli sama seni yang lagi tren. Kenapa aku nggak lihat kamu pakai sumpit pas latihan? Ayo. Makin dan mainem sapayan. Aku kenyang. Kakakku udah bilang sama kamu. Ngapain pengkhianat? Lepasin. Aku mau nelpon seseorang. Nelpon seseorang kenapa? Gak minta aku bantu kamu menggonggong dan...
Ngeluarin amarah? Kamu anjing. Suka. Suka. Ini kalau aku harus ngerobohin tembok ini setelah pindah. Aku bakal kasih kamu lukisan ini sebagai ganti rugi buat perusakan dan vandalisme di rumah kamu waktu itu. Kakakku udah bilang sama aku bahwa, serius kak. Anda memiliki kepribadian ganda, belum percaya bos you are. Menggigit seperti anjing kecil gila 2 hari yang lalu. Mengapa orang-orang mulai minta maaf hari ini? Saya lihat siapa Anda? Adalah Anda Huang Yimei? Yang mana Anda? Bahkan saya tahu bahwa ada masalah tidak bisa memecahkan masalah tersebut. Saya impuls pada hari itu. Mohon maaf, ini masalah saya. Saya seharusnya sudah memberitahu Anda tentang ini sebelumnya. Will you masih gan ujian sendiri? Ini tidak seperti Zhuang Guodong yang saya tahu. Anda juga dibagi. Akan lebih baik jika kita benar-benar bisa membagi. Satu pergi ke Paris untuk bekerja keras untuk karir. Dan lainnya tetap bersama Anda di Beijing. Anda bilang Anda akan menyelesaikannya. Saya percaya Anda. Waktu berharga. Anda cukup menyukainya sebelum berbicara. Bagaimana jika saya tidak menyukai Anda lagi sebelum Anda keluar, kemudian hemat waktu Anda dan love day.
Mawar pelan, jangan biarkan aku pergi, saya begitu. Halo? Halo? Kapan Anda akan datang ke Paris? Ah, Saya meminta driver untuk mengambilnya, saya belum belum. berpikir tentang hal itu, saya belum. Belum berpikir tentang hal itu, sudahkah Anda? Menemukan rumah? Belum ditemukan apa saja Anda? Memikirkan tentang? Ini kesempatan yang baik, mengapa? Jangan Anda mendapatkannya dan menunggu. Ini? Saya belum menyerahkan proyek-proyek. Saya kira saya mengajukan permohonan ke kantor pusat untuk perpanjangan pekerjaan adalah. Anda masih berhubungan? Gadis yang bilang baru saya berhubungan dengan dia. Namanya adalah Huang Yimei, apakah? Karena dia tidak datang ke Paris? Ini tidak ada apa-apa. Melakukannya dengan dia. Dia tidak mengatakan untuk tidak membiarkan saya pergi, saya sudah. Peringatan Anda lama, jangan biarkan. Elang mematuk, kau jatuh. Sudah saya bilang sebelumnya. Saya tidak dimainkan. Jika Anda sangat serius dengan karir Anda akan. Sudah ada di Paris. Paris, Kak, yakin. Hanya butuh sedikit waktu untuk pergi. Anda benar-benar ayah pria biologis Anda. Apa yang harus dilakukan dengan ayah saya? Peluang ini akan menentukan masa depan Anda untuk usia 5 hingga 10 tahun ke depan. Namun Anda hanya menatap cinta kecil di depan Anda. Anda telah melihatnya sebelumnya, bagaimana orang di lingkaran pengumpulan Eropa bisa begitu terlihat pendek? Ini karena saya posisi pendek. Ayah saya tidak memiliki masa depan dan Anda tidak peduli tentang emosi. Jadi anak-anak yang Anda miliki tidak bisa menjanjikan dan peduli mengenai emosi. Ini kebenaran? Anda menentukan masa depan Anda sendiri. Ada gangguan dari faktor eksternal, tidak akan peduli, bisa diatasi. Tetapi jika itu karena faktor internal, maka tidak ada satu dapat membantu Anda. Masalah ini? Kirimi saya pesan teks saat Anda Jangan punya waktu. khawatir. Saya akan bilang selamat pagi dan selamat malam untuk Anda setiap hari. Saya akan membuat panggilan video kepada Anda sesegera saya punya waktu. Jika saya punya waktu, saya pasti akan memberikan Anda pesan. Sebelumnya tinggalkan pesan dan Ingat untuk makan nyenyak dan tidur nyenyak ketika saya memiliki hari diskon. Saya akan kembali bertemu Anda segera. Mengapa Anda begitu senang? Apa kabar? Memikirkan tentang pergi saya untuk waktu yang lama? berpikir itu adalah cara saya senyum ketika Anda berpikir saya. Menuju C875 di Paris, Prancis. Penerbangan adalah sekarang boarding. Harap membawa barang-barang Anda. Oke, baik. Ayo. Ayo. Waktunya menghubungi Anda.
Hei, Mawar, hei, Mawar. Anda di sini. Saya baru saja lepas pesawat. Mawar. I miss you, I. Anda juga saya belum tidur selama 1 menit. 10 jam ini di pesawat. Pikiranku penuh itu kamu. Rose. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Aku menyesal. Sejak saat aku naik pesawat. Semakin jauh aku darimu semakin takut aku. Aku takut tidak akan bertemu kamu lagi. Kamu pernah bertanya padaku itu sebelumnya, dan sekarang aku punya jawabannya. Apa masalahnya? Kalau saja setelah aku bertemu kamu, aku tidak akan pernah mengajukan aplikasi itu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Bagaimana cuaca di Paris? Hujan. Hujan juga. Di Beijing. Aku benci hujan. Tapi saat hujan aku lebih merindukanmu. Maka aku suka hujan. Silahkan masuk. Jadi kamu pasti Erik ya? Senang bertemu denganmu. Siapa namamu? Namaku Isa. Aku di sini untuk membantumu. Selamat datang. Terima kasih. Tinggalkan barang bawaanmu di sini. Selamat datang. Aku akan memperkenalkanmu ke rumah. Ini meja kamu. Kamu bisa ke sini kantor. Oke. Ini kamar mandi. Ini kamarku. Mana kamarku? Maaf. Ini kamarmu. Ini dapur. Kita bisa masak di sini. Kamu bisa menggunakannya. Sesuka hatimu jika kamu mau. Aku bisa masak makanan Cina untukmu. Benarkah? Aku suka hotpot sangat pedas dan... Enak. Benarkah aku ingin mencobanya? Pemandangan di luar jendela sangat indah. Ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak, terima kasih. Kalau butuh bantuan telepon saja aku sama-sama. Sama-sama. Terima kasih sama-sama. Sama-sama.
Hei, Rose, kamu dengar aku? Kamu dengar aku? Hei, kamu dengar aku? Sudah Hei, kamu dengar aku? selesaikan? Sudah selesaikan semuanya? Sudah selesaikan? Aku kasih lihat-lihat. Lihat. Ini kamar mandi. Ini kamar teman sekamarku. Lihat punyaku. Tidak bagus, garisnya terlalu pendek. Aku akan foto dan kirim ke kamu lewat email. Tunggu sebentar. Bagaimana penampilannya? Apa yang KM Bilang kelihatan bagus? kamu bilang? Tidak. Kalau kamu marah aku. Belum memelukmu selama 72 jam 34 menit. Jangan khawatir. Selama aku libur, aku akan pulang dan lihat. Bagaimana kabarmu di kerja? Kebanyakan kolegaku dari Eropa. Aku yang terakhir datang dan aku tidak terlalu kenal mereka masih. Banyak yang harus dipelajari agak sulit, jangan terlalu Lelah jangan. khawatir. Hei, Aku bilang jangan khawatir, kamu dengar aku? Hei 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 kamu. dengar aku? Oke, Nanti aku telepon lagi. Oke? Aku hanya perlu persiapkan, aku akan cium kamu besok dan cium kamu selamat tinggal. Perkenalkan diri, tentu. Saja, namaku Amanda, terima. Kasih halo semuanya, namaku Mondel. Aku Zuang Guodong, aku dari Cina. Nona Huang Helo, sebagai kurator pameran seni perintis. Bisakah kamu perkenalkan kami pada tema pameran seni ini? tema pameran kami disebut No-Ten. Kamu bisa melihat semua informasi tentang tiket masuk, tentang instalasi sederhana ini. Mereka sebenarnya membawa kita ke tempat lain, waktu dan ruang. Waktu dan ruang ini penuh dengan keinginan untuk mewujudkan diri seperti setiap dari kita. Oh, mari kita pergi ini. Benar-benar baik. Pemimpinnya ada di sini. Bersulang. Bersulang. Semua orang, katakan padaku sejujurnya pikiranmu tentang pameran seni avant-garde kami? Sangat bagus, sangat bagus. Menurutku ini sangat bagus, sangat bagus. Aku sangat menyukainya aku. Berpikir ini. Sangat bagus. Jadi, di sini aku ingin berterima kasih kepada Sensiap, Karyawan Kingju, staf atas usaha kalian dalam pameran ini. Terutama Huang Yimei. Selamat kepada Yimei. Huang Yimei baru saja bergabung dengan kami di Kingsuan. Ini adalah pertama kalinya dia mengkurasi pameran. Menurutku ini dilakukan dengan sangat baik dan melebihi bayanganku. Terutama karena dia mengundang kita tambahan. Media baru seperti forum jaringan media fashion telah membuat efek publikasi kita sangat bagus. Selamat kepada Yimei, selamat kepada Yimei. Bersulang-bersulang untuk Yimei. Selamat.
Bersulang akhir dari Abad ke-19. Maaf. Halo, apakah kamu? Sibuk? Aku sedang mengikuti pelatihan. Ada apa? Tidak. Ada yang penting, sibuk saja. Baik. Tidak apa-apa. Aku akan menghubungimu kembali. Erik, bisakah kita mau minum malam ini? Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku, Masih ada Paul Russo. orang Italia yang kamu sebutkan sebelumnya. Benar, dia orang yang bekerja di Museum Nasional Italia. Kamu tahu dia bisa membantu. Ayo. Pergi. Oke. Pacar aku Rose. Nama Cinanya Huang Yimei. Dia terlihat seperti karakter imut dari anime Jepang. Benarkah? Cantik dan imut apa? Dia masih di bawah umur? Kalau iya, aku akan telepon polisi. Dia 22 tahun. Ya, Aku akan bilang dia kamu peduli. Aku yakin dia akan menganggapnya sebagai pujian. bersulang. Halo. Halo, oke. Halo. Halo, selamat. Malam. APA kabar. Aku baik-baik saja dengan. Mew. Ini Erik. Paul. Paul. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu, silakan. Duduk. Terima kasih. Mau minum apa? Maaf. Apa? Rencana ke depan? Mengingat kita punya kontak di Shanghai sekarang apa? Kamu di sana? Aku baru saja pulang kerja setelah. Lembur hari ini dan sedang bersiap-siap pulang sangat.
sulit. Kalau begitu kamu pulang dan istirahat. Besok aku bisa istirahat dan kita akan main video. Hei, dengerin, sampai jumpa. Selamat siang. Harusnya aku bilang selamat malam apa? Yang kamu panggil aku. Kemarin, Di Shanghai. aku bilang ke kamu kalau aku di Shanghai minggu lalu. Ya aku. Bilang ke kamu aku lupa kalau aku lagi kerja lembur belakangan ini, aku lupa. Datang kamu udah kayak gini seharian kamu. Menguap terus seharian. Kemarin malam kalian semua ngapain sama Naomi? Udah, jangan ngomong. Aku lagi ngobrol sama pacarku. Pergi sana. Halo, diam. Halo, halo. Pergi sana. Naomi, Rekan kerjaku dan atasanku. Kerja lembur bareng kemarin malam dia. cewek. Kamu nggak bakal cemburu, oke? Teman sekamarku suka bercanda. Dia ngomong, ngawur jangan diambil hati kamu. Terjebak atau marah. Tapi kamu nggak angkat teleponku kemarin. Dan kamu nggak bilang selamat malam apa cuma. Sekali ini aja. Tapi aku bakal khawatir sama kamu. Ngerti? Nggak, aku benar-benar sibuk kemarin dan terlalu malam, aku lupa. Mulai sekarang aku akan bilang selamat malam ke kamu setiap malam. Bisa? Kamu percaya aku? Aku tersenyum kayak. Anak kecil kamu sibuk. Manajer Su nggak ada apa-apa, ayo pulang dulu ayo. Pergi. Ayo, Pergi, sampai jumpa. sampai jumpa, sampai ketemu besok. Hei, kamu di luar sana, kamu. Baru aja selesai kerja lembur hari ini dan siap pulang udah. Susah banget kalau gitu. Pulang dan istirahat.
Pastikan jenis pamerannya adalah pameran tunggal seniman independen atau proyek tertentu, pameran tematik acara besar, seperti pameran seni sains dan teknologi, pameran seni media baru DLO. Tentukan jenis spesifik sesuai situasi aktual. Oke, selamat tinggal. Saya menerima email yang sangat kuat. Saya bisa menemukannya. Mengapa saya baru-baru ini mengubah karir saya? Sherlock Holmes dirasuki. Biar saya lihat apakah saya marah. Bukankah hanya karena saya pergi minum dengan rekan kerja? Tidak ada yang diizinkan. Ini yang Anda sebut lembur. Ah, ini lembur. Siapa bilang kalau Anda bekerja? Lembur Anda harus duduk di depan komputer untuk melakukan penulisan ulang dan menulis laporan. Kita semua rekan kerja. Anda harus tahu bahwa mempertahankan sumber daya jaringan dan bersosialisasi adalah semua bagian dari pekerjaan kita. Kami pergi ke pesta koktail perayaan jamuan dan bersosialisasi. Siapa yang bisa menjamin tidak akan ada anggota lawan jenis di tempat kejadian? Tapi saya tidak berbohong kepada Anda, saya juga. Tidak. Jika saya memberitahu Anda bahwa saya berada di bar, apakah Anda akan securiga seperti sekarang? Saya ingin melakukan lebih sedikit daripada lebih banyak, jadi saya tidak berbicara dengan Anda. Anda bilang Anda harus berbohong karena saya curiga. Benar. Saya tidak berbohong. Saya harus melaporkan semuanya kepada Anda setiap hari. Siapa yang saya temui? Bahkan jika saya tidak lembur, bukankah saya berhak untuk minum? Tidak. Anda ingin saya peduli pada segalanya seperti ibu saya? Saya tidak ingin peduli pada Anda. Ada perbedaan waktu 6 jam antara kita. Kita harus menjepit satu sama lain setiap kali untuk mengatakan beberapa kata. Jika Anda tidak mengatakan ini dan Anda tidak mengatakan itu, apalagi yang harus dikatakan? Saya benar-benar tidak punya kekuatan untuk berdebat dengan Anda.
Maaf, Rose. Aku setiap hari lembur untuk latihan dan bersosialisasi ini. Sungguh aku cukup lelah, aku hanya kehilangan kendali atas suasana hatiku. Jangan khawatir. Kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu setiap hari. Motivasi untuk bangun setiap hari adalah memikirkanmu. Aku berharap kamu ada di sampingku begitu aku membuka mata aku. Ingin kamu berada dalam pelukanku. Aku ingin memelukmu dengan erat. Jangan marah ya. Aku salah. Hu Kejia, siapapun yang kamu dengar adalah seorang gadis kecil, berusia 9 tahun dengan autisme. Aku telah melihat karyanya, bakatnya sungguh luar biasa. Orang tuanya akan mengadakan lelang amal untuknya dan semua hasilnya akan disumbangkan untuk pengobatan autisme. Apakah kamu tertarik dengan proyek amal ini? Huang Yimei. Aku tidak benar-benar ingin menangani proyek ini. Makan apa malam ini? Huang Yimei, apakah kamu sudah gila? Tina, apa artinya memberikan proyek ini di depan begitu banyak orang? Kamu tidak mengerti. Aku tahu, tapi jika kamu punya rencana lain. Siapa yang bisa mengatur pekerjaanmu selain bos? Aku akan pergi ke Prancis dan aku ingin bertemu Eric. Pria lebih penting daripada pekerjaan, kan? Di hatimu, kamu hanya pernah menjadi kurator sekali. Jangan berpikir bahwa kamu sudah menguasai pekerjaan ini. Ambillah. Tapi dia membutuhkanku sekarang. Apakah Kamu pikir Tina bisa diberi cuti karena alasan ini? Aku pasti akan mendesakmu untuk kembali minggu ini sesuai kontrak rancangan. Untuk brosur juga sudah dikonfirmasi. Kamu bisa menempatkan pembayaran di muka minggu ini. Pesanan membutuhkan konfirmasimu. Aku akan mengatur semua pekerjaan sebelum pergi berlibur. Jadi, aku harus menyetujui cutimu. Jika tidak berhasil, tidak ada cara lain. Kamu juga mengancam akan mengganggu. Jadwalku semuanya sudah diatur. Apakah layak mengorbankan pekerjaan Untuk beberapa hari cinta yang mendalam. Apakah itu layak untuk kamu menjadi begitu tidak berharga dan tidak memiliki rencana karir? Ideal kamu adalah cinta? untuk saat ini ya? Selama aku masih mencintainya, dia akan menolaknya. Pertama-tama, aku tidak berpikir ide ini lebih rendah dari yang lain. Terima kasih. Ini akan efektif kapan saja berdasarkan kinerja kamu. Tuan Martin senang bertemu dengan kamu. Nyonya senang bertemu dengan kamu. Kamu bisa masuk ke istana.
Terima kasih, apakah kamu merokok? Terima kasih, aku tidak merokok. Apakah kamu mau secangkir teh? Sangat senang. Aku suka kebebasan. Kami akan bepergian. Rose, aku berharap kamu ada di sampingku begitu aku membuka mataku. Aku ingin kamu berada di pelukanku. Aku ingin memberikanmu pelukan yang hangat, itu saja aku. Suka. Berlari 8 putaran untuk pertama kalinya, apakah itu cukup? Sudah. Kamu melampiaskannya? Bagaimana kamu tahu bahwa Orang yang datang terakhir kali dianggap sebagai sesepuh, tapi sikap kamu terhadapnya tidak menunjukkan keakraban antara kerabat maupun kesopanan kepada atasan. Dan kalian berdua tidak menyadari fakta bahwa ada seseorang dari lawan Cukup jenis di samping kamu. sensitif. Kamu tidak berani memberitahunya bahwa aku adalah teman kamu. Kamu tidak berani. Setelah malam itu kamu tidak ada suara dan tidak ada gambar selama 2 hari berturut-turut. Aku menyimpulkan bahwa baik dia telah memberikan kamu tugas yang besar dan sulit, atau itu saja penampilannya mempengaruhi mood kamu. Jadi orang ini ada di sini untuk mengambil foto mantan pacar kamu. kamu bisa melihatnya dengan jelas? Tampaknya adegan perkelahian di istana itu bukan dibuat-buat. Aku akan Memberimu air. terima kasih. Ayo, katakan padaku alasan apa yang bisa aku temukan untuk menolak untuk dia. Kamu tidak bisa menolak jika kamu benar-benar ingin menolak. Kamu akan menolak saat itu. Alasan mengapa kamu berjuang sekarang adalah karena kamu masih tidak bisa melepaskannya. Kamu masih ingin melihatnya. Aku sudah Melepaskannya. bicara tentang ketangguhan. Wanita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan pria. Aku bingung. Ayo, pergi menemuimu. Ketika aku pertama kali bertemu denganmu, aku pikir kamu sangat tidak manusiawi. Aku tidak menyangka bahwa kamu adalah orang yang sensitif dan emosional. Aku orang yang lebih realistis. Jika kamu ingin menghabiskan lebih banyak waktu dan energi pada satu hal, kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu dan Entah energi pada lakukan sesuatu. Segera. Atau jangan lakukan. Aku benar-benar tidak tahan melihat pria besar sepertimu begitu ragu-ragu dan bimbang tentang hal sepele seperti ini. Benar? Ini pelatih Sukami. Makiannya sangat menyenangkan. Aku merasa sangat senang memaki. Aku harus menebus apa yang aku lewatkan dalam 2 hari terakhir. Aku akan berlari 2 putaran lagi. Aku akan berlari 2 putaran lagi. Lihat, apakah aku sudah untung? Aku akan mencari pelatih. Aku harus berlari 2 putaran lagi dengan orang kepercayaan.
Aku pikir, kamu orang Cina semuanya pandai matematika sangat baik itu. Adalah kelalaian dariku, aku akan segera mengubahnya. Aku hampir Menandatangani kontrak. Dan menemukan bahwa jumlahnya salah aku. Mendengar bahwa kamu bekerja lembur setiap hari, apa yang kamu lakukan? Aku pikir kamu hanya menghabiskan waktu di perusahaan, melakukan panggilan jarak jauh internasional. Erik ada di grupku. Ini adalah tanggung jawabku. Kontrak akan ditandatangani tepat waktu. Aku berjanji. Erik, kamu ada di timku. Ini adalah tanggung jawabku. Aku tidak akan mudah padamu. Aku tahu kamu bekerja sangat keras, tapi jangan biarkan hal-hal itu mempengaruhi pekerjaanmu. Bisakah kamu bekerja? baik-baik saja. Terima kasih. Syarat kontrak itu sangat-sangat penting selama masa berlaku. Setelah masa berlaku berakhir, itu akan menjadi bencana. Kamu juga tahu bahwa risiko keuangannya sangat tinggi. Kenapa kamu di sini? Maaf. Ini Naomi, tim saya, orang yang bertanggung jawab. Pacar saya Rose. Halo. Sangat senang bertemu denganmu itu. Bagus juga, aku akan membiarkanmu pergi, sampai jumpa besok. Dah? Dah, tunggu sebentar. Aku akan mengirimkan kontrak baru malam ini. Pacarku datang tiba-tiba. Ini agak merepotkan. Jangan khawatir, jika ada pertanyaan, telepon saja aku, oke? Sampai jumpa besok. Dah? Dah. Dah. Bagaimana kamu bisa datang ke sini untuk Bergabung dalam tur 7 hari di Prancis? Hanya bisa tinggal di Paris selama 2 hari, pesawat datang kepadamu. Kenapa? Kamu masih belum tidur saat bangun? Kontrak ini harus aku selesaikan hari ini. Sebelum aku punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu besok. Teman sekamarmu tidak pulang terlambat dalam Perjalanan bisnis.
Kenapa Naomi pulang bersamamu? Hanya untuk membantuku mengubah kontrak ini? Aku tidak. Mengharapkanmu datang untuk menemuiku. Karena kamu bilang kamu berharap saat kamu bangun aku akan berada di sampingmu. Kamu bisa memelukku dengan erat. Kapan kamu selesai menulis? Seharusnya sebentar lagi. Pelatihan manajemen membutuhkan rotasi di berbagai departemen. Saat ini saya bekerja di departemen operasi. Saya tidak terlalu familiar dengan pekerjaannya, jadi mungkin butuh waktu lebih lama rotasi pekerjaan. Akan selesai tahun depan. Saat itu saya mungkin akan ditempatkan di departemen pemasaran. Ketika semuanya stabil, saya bisa mengajukan izin tinggal tetap. Kamu harus mengajukan izin tinggal tetap jika kamu tidak ingin kembali ke Cina. Ambil dulu izin tinggal tetap jika kamu tidak kembali ke Cina, kita akan bicarakan. Itu nanti apa yang harus saya lakukan. Jika saya bisa menjadi manajer pemasaran, maka gaji saya akan naik 2 kali lipat dan kita bisa menyewa apartemen terpisah. Akan jauh lebih nyaman jika kamu datang tinggal di sini. Kamu meminta saya datang ke Prancis. Ya. Kamu belajar seni. Ini adalah ibu kota seni ini. Cocok untukmu bagaimana? Dengan orang tua saya. Dan pekerjaan saya? Bukankah kakak sulung saya ada di Beijing? Apa yang kamu khawatirkan? Pekerjaanmu adalah asisten, dan tidak ada masa depan. Ini adalah... Kurator ini adalah... Kurator-kurator. Utamanya adalah Kinju dan ini bukan perusahaan besar. Ini perusahaan patungan, tapi terdaftar di Hong Kong skala. Dan reputasinya di industri ini biasa saja. Kenapa? Kamu yang membuat keputusan untuk saya? Ini keputusan yang tepat. Tapi ini bukan keputusan saya, bukankah? Karena ada lebih banyak kesempatan di luar negeri sehingga banyak orang mencoba kabur. Tapi hidup saya ada di Cina. Kamu mengatur saya untuk tinggal di Prancis. Apapun yang saya lakukan, hidup saya akan berputar di sekitar kamu. Benar? Saya tidak mengatakan itu. Ini bukan. Sikapmu hanya saja kamu berpikir, saya harus datang ke Prancis untuk mengikuti kamu. Karena pekerjaan saya tidak cukup baik. Tidak penting dan pekerjaanmu tidak seberharga itu. Saya tidak menyangkal nilai kamu. Ini faktanya. Saya sedang mengajukan izin untuk masa depan kita berdua. Itu masa depanmu. Kamu sama sekali tidak memikirkan aku. Kamu bahkan tidak membicarakannya denganku. Sangat dingin mengatakan hal seperti itu. Bukankah ini yang aku lakukan untuk kita berdua? Aku hanya berpikir, kamu tidak seharusnya membuat keputusan ini sendirian. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya membayangkan bahwa pelatihan belum selesai dan ramalan bintang belum ditulis. Jangan marah. Pekerjaanku harus selesai hari ini. Jika tidak selesai akan terlalu terlambat. Pergi tidur. Jangan marah. Jangan marah. Apa artinya? Memperumit masalah. Pergi tidur.